Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Berjumpa dengan saya Santri Kesuma dalam video pembelajaran mata kuliah dasar-dasar pemisahan. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang prinsip dasar pemisahan dengan menggunakan membran. Secara umum, pemisahan dengan membran hampir sama dengan filtrasi pada umumnya. Yang membedakan adalah ukuran partikel dari senyawa yang akan dipisahkan. Bisa dibayangkan, bila suatu garam dilarutkan dalam air, apakah selanjutnya garam tersebut dapat dipisahkan dari air dengan penyaringan biasa? Larutan-larutan yang tidak bisa disaring dengan penyaringan biasa biasanya terbentuk karena adanya proses difusi. Difusi dapat diartikan sebagai peristiwa mengalir atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Proses difusi ini akan menghasilkan satu fasa fluida yang homogen. Proses difusi ini dapat terjadi baik secara alami maupun buatan. Seperti contohnya, difusi nutrisi dalam darah yang terjadi secara alami di dalam tubuh kita. Contoh difusi buatan, misalnya pencampuran zat warna pada pembuatan minuman atau pada industri cat. Contoh lainnya seperti pada pembuatan emulsi minyak dan air untuk sediaan kosmetik pada industri farmasi, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Tiap-tiap proses difusi seperti yang dicontohkan tadi akan sulit difiltrasi dengan penyaringan biasa. Hal ini disebabkan karena dari hasil proses difusi tersebut akan menghasilkan satu fasa fluida yang homogen. Fluida homogen yang terbentuk ini biasanya diistilahkan dengan feed atau larutan yang akan mengalami proses pemisahan komponen tertentu. Untuk dapat memisahkan zat-zat yang terdifusi tersebut, diperlukan suatu teknik filtrasi dengan menggunakan membran. Membran sendiri dapat diartikan lapisan tipis antara dua fasa fluida yang bersifat sebagai penghalang atau barrier terhadap suatu spesies tertentu, yang dapat memisahkan campuran berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Dalam ilustrasi, dapat dilihat bahwa fasa umpan atau feed merupakan campuran yang akan dipisahkan dengan membran, dan permeat merupakan bagian yang akan dilewatkan oleh membran atau zat yang akan merembes melalui membran. Sedangkan fasa yang tertahan oleh membran diistilahkan dengan retentat. Suatu membran agar dapat digunakan untuk memisahkan suatu campuran harus bersifat semi-permeable. Sifat semi-permeable membran ini merupakan kemampuan membran dalam menahan spesies-spesies tertentu yang lebih besar dari ukuran pori membran dan melewatkan spesies-spesies lain dengan ukuran yang lebih kecil. Ukuran tingkat kemampuan membran dalam meloloskan atau melewatkan spesies-spesies tertentu pada kondisi tertentu ini diistilahkan dengan permeabilitas membran. Permeabilitas membran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti konsentrasi, suhu, tekanan, dan atau medan listrik. Terdapat beberapa jenis membran yang biasanya digunakan untuk filtrasi membran, baik itu secara alami maupun buatan. Antara lain, membran biologis, seperti contohnya membran sel yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat-zat dalam sel. Membran ini biasanya tersusun dari dua lapisan fosfolipid atau disebut dengan fosfolipid bilayer. Berikutnya, ada membran yang terbuat dari polimer alami seperti selulus murni, selulus asetat, dan selulus nitrat
yang biasanya digunakan di laboratorium untuk memfiltrasi larutan sebelum diukur dengan menggunakan instrumen, atau bisa juga digunakan dalam industri minuman untuk pemurnian air atau zat tertentu yang diinginkan. Berikutnya, membran yang terbuat dari polimer sintetis seperti polisulfon yang bersifat hidrofilik atau polyphenylidene fluorida, polipropilen, dan politetrafluoroetilen yang bersifat hidrofobik. Biasanya, membran-membran yang terbuat dari polimer sintetis ini berwujud seperti plastik. Ada juga membran anorganik yang terbuat dari keramik dan gelas atau kaca berpori yang biasanya digunakan untuk proses pemurnian senyawa-senyawa tertentu dalam industri atau untuk pemurnian air minum. Berdasarkan ukuran porinya, membran untuk filtrasi dibedakan menjadi 4, yakni mikrofilter, ultrafilter, nanofilter, dan reverse osmosis. Pada mikrofilter, ukuran pori membran berkisar antara 1 sampai dengan 0,01 mikrometer. Sistem pengoperasian membran ini membutuhkan tekanan kurang dari 30 psi atau kurang dari 2 atmosfer. Material yang tertahan atau retentat pada membran ini contohnya adalah lumpur, bakteri, virus berukuran besar, dan padatan tersuspensi. Berikutnya adalah ultrafilter yang mempunyai ukuran pori 0,01 sampai dengan 0,001 mikrometer atau 10 sampai dengan 1 nanometer. Dengan sistem pengoperasian memerlukan tekanan sebesar 20 sampai dengan 200 psi, dan contoh material yang bisa dipisahkan adalah virus, protein, pati, koloid, silika, pewarna organik, dan lemak. Selanjutnya adalah nanofilter yang mempunyai ukuran pori antara 1 nanometer sampai dengan 0,1 nanometer yang beroperasi pada tekanan 50 sampai dengan 300 psi. Serta material yang dipisahkan adalah gula, pestisida, herbisida, dan anion divalen. Dan yang terakhir adalah reverse osmosis dengan ukuran pori kurang dari 0,1 nanometer yang beroperasi pada tekanan sebesar 225 sampai dengan 1000 psi. Serta retentat yang tertahan dapat berupa garam monovalen seperti contohnya NaCl dan KCl. Berdasarkan jenis feed atau umpan yang akan dipisahkan dan cara kerjanya, maka pemisahan dengan menggunakan membran dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah filtrasi membran, dialisis, prevaporasi, dan membran destilasi. Pada filtrasi membran atau membran filtration, zat pengotor dalam feed dipisahkan dari analit yang diinginkan. Umpan atau feed yang dipisahkan berupa liquid. Permeat yang diperoleh juga berupa liquid, dan permeat inilah yang merupakan zat yang diinginkan dalam proses pemisahan ini. Sedangkan fasa yang tertahan dapat berupa padatan atau cairan kental yang mempunyai ukuran lebih besar dari ukuran pori membran. Proses filtrasi membran ini banyak diterapkan pada proses penjernihan air untuk menghilangkan mikroorganisme berukuran besar. Dan pada industri makanan atau minuman biasanya digunakan untuk memisahkan padatan tersuspensi, atau dapat juga digunakan untuk sterilisasi dan penghilangan warna tertentu pada industri minuman, pemisahan emulsi minyak dan air, serta desalinasi air laut menggunakan sistem reverse osmosis. Pemisahan lain yang memanfaatkan teknologi membran adalah dialisis. Pada proses dialisis ini,
Feed pada umumnya berupa cairan yang mengandung zat-zat pengotor berukuran kecil, sehingga permeat yang diperoleh merupakan zat yang tidak diinginkan yang lolos melalui pori membran. Sedangkan retentat merupakan analit yang diinginkan yang dapat berupa padatan atau cairan kental. Pada umumnya, ukuran pori membran yang biasanya digunakan pada proses dialisis ini adalah 0,001 sampai dengan 0,01 mikrometer. Penerapan proses dialisis ini umumnya digunakan pada alat hemodialisis yang digunakan untuk membersihkan racun dalam darah bagi penderita gangguan ginjal. Pada proses ini, sel darah merah yang mempunyai ukuran lebih besar dari impuritan akan tertahan sebagai retentat. Sedangkan zat pengotor seperti urea, garam, dan lain-lain yang mempunyai ukuran lebih kecil akan lolos melewati membran sebagai permeat. Jenis pemisahan dengan membran berikutnya adalah prevaporasi. Prevaporasi merupakan teknik pemisahan yang memanfaatkan perbedaan tekanan uap, di mana analit dalam cairan umpan akan diuapkan. Selanjutnya, uap yang dihasilkan ini akan ditarik dengan pompa vakum melewati membran selektif. Dari proses prevaporasi ini akan menghasilkan permeat yang berupa uap atau gas dan retentat yang berupa cairan. Uap atau gas yang diperoleh ini selanjutnya dikondensasi. Contoh penerapan pemisahan dengan teknik prevaporasi ini antara lain pada proses pemekatan minuman beralkohol pada skala industri, dan juga pemurnian senyawa aromatik pada industri esens makanan. Jenis pemisahan dengan membran berikutnya adalah membran destilasi, di mana pada membran destilasi ini feed yang berupa cairan dikontakkan pada satu sisi membran, sedangkan di sisi lain dialirkan suatu fluida pendingin. Adanya sisi pendinginan ini akan mengakibatkan uap yang merembes melalui membran secara otomatis akan terkondensasi pada sisi pendingin. Pada proses ini, feed berupa cairan, permeat berupa gas atau uap yang terkondensasi, dan retentat berupa cairan. Dari penjelasan tentang beberapa jenis teknik pemisahan dengan membran, maka dapat ditentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses filtrasi menggunakan membran, antara lain tekanan, suhu, dan konsentrasi. Semakin besar atau semakin kuat faktor-faktor tersebut, maka jumlah analit yang diperoleh akan semakin banyak atau proses pemisahan akan semakin cepat. Akan tetapi, analit yang diperoleh biasanya mempunyai tingkat kemurnian yang rendah. Baik, demikian tadi penjelasan tentang prinsip dasar pemisahan dengan membran. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.